Selamat datang kembali. Hari ini kita mau coba gali lebih dalam soal sesuatu yang kayaknya relevan banget buat banyak orang. Soal apa tuh? Soal introversi dan ekstroversi. Anda pernah nggak sih ngerasa kayak baterai habis banget gitu setelah kumpul-kumpul rame? Oh, sering. Atau malah sebaliknya ya, ada teman yang justru makin semangat kalau lagi rame. Nah, itu dia. Kenapa bisa beda-beda gitu ya? Kita udah kumpulin nih beberapa sumber yang menarik. Ada artikel kesehatan, psikologi, yang ngebahas ciri-cirinya. Oke. Terus ada juga pandangan dari pakar kayak Susan Cain, pernah dengar? Ah iya, Susan Cain. Yang buku Quiet itu kan, soal kekuatan orang introvert. Betul. Terus ada artikel soal gaya kepemimpinan yang beda-beda. Menarik. Sampai kita coba tengok sedikit ke akarnya, dari Carl Jung, tokoh penting di balik konsep ini. Jadi, tujuan kita ngobrolin ini apa sih? Mau bongkar-bongkar konsepnya gitu ya. Iya, pengennya sih gitu. Apa sih sebenarnya arti introvert atau ekstrovert itu? Biar nggak cuma mikir stereotip si pemalu sama si supel aja gitu. Setuju. Kadang disederhanain banget soalnya. Kita lihat ciri khasnya, keunggulannya yang mungkin nggak kelihatan. Kesalahpahaman yang sering muncul juga ya. Banget, dan gimana ini semua bisa ngaruh ke cara kita, ya Anda juga berinteraksi, kerja, bahkan mimpin. Ada fakta menarik nih buat Anda. Apa tuh? Diperkirain sekitar sepertiga sampai setengah populasi dunia itu cenderung introvert loh. Wah, banyak juga ya ternyata. Dan, coba tebak, banyak tokoh-tokoh besar kayak Mahatma Gandhi, Rosa Parks, bahkan Bill Gates. Mereka, Iya, mereka itu dikenal sebagai introvert justru. wow. Oke, ini bikin penasaran. Mari kita bahas lebih dalam deh. Oke, mari kita mulai dari dasarnya dulu ya. Konsep introversi dan ekstroversi ini kan memang dipopulerkan oleh Carl Jung. Iya, psikolog legendaris itu ya. Betul. Intinya tuh sebenarnya simple. Dari mana Anda dapat energi psikologis dan kemana arahnya? Maksudnya gimana tuh? Gini, apakah Anda ngerasa nge-charge lagi pas lagi sendirian, tenang gitu? Atau justru pas lagi rame, banyak aktivitas sosial? Itu bedanya. Persis. Nah, sumber-sumber kita ngejelasinnya cukup oke nih. Kalau ekstrovert itu kayak panel surya sosial gitu ya. Analogi bagus. Maksudnya gimana tuh panel surya sosial? Iya, mereka nyerap energi dari luar, dari interaksi, aktivitas, keramaian. Stimulasi dari luar itu jadi bensin mereka. Ah, oke paham. Makanya mereka kelihatan gampang gaul, antusias gitu ya? Iya, ekspresif, terus cenderung cepat bertindak. Kadang belajar sambil jalan, nyoba langsung. Nyemplung dulu, baru mikir belakangan. Hehe. Kadang-kadang begitu ya. Nah, sebaliknya nih. Kalau introvert, itu lebih kayak, baterai internal. Baterai internal? Iya, yang perlu diisi ulang dari dalam. Mereka dapat energi lagi justru dari diri sendiri. Oh, jadi bukan dari luar. Bukan. Makanya waktu tenang sendirian, mikir mendalam, atau fokus ke satu hal yang disuka tanpa banyak gangguan, itu cara mereka recharge. Pantesan kalau di tempat ramai kadang kelihatan lebih diem ya. Betul, mereka lebih ngamatin. Karena energi mereka malah kesedot sama stimulasi yang terlalu banyak. Ada sumber yang bilang, dunia utama mereka itu ya di dalam. Penuh ide, makna. Nah, ini nih, poin penting banget yang perlu kita tekenin bareng-bareng. Apa tuh? Introversi itu bukan rasa malu. Beda. Nah ini dia, sering banget disamain. Susan Cain juga nekenin ini banget kan? Iya, malu itu kan lebih ke rasa cemas ya, takut dinilai jelek sama orang lain. Betul. Sementara introversi itu ya preferensi aja, soal seberapa banyak stimulasi yang bikin nyaman. Jadi orang introvert bisa aja pede dan jago ngomong. Bisa banget. Tapi mungkin dia lebih milih ngobrol dalam berdua aja dibanding pesta gede yang berisik banget gitu. Tepat sekali. Dan bukan cuma soal malu. Ada sumber lain yang juga negesin kalau introversi itu ya variasi kepribadian normal. Bukan gangguan, bukan kekurangan. Tapi soal pahamannya banyak ya selain soal malu. Wah, banyak. Misalnya, introvert dianggap gak ramah, antisosial. Atau sombong mungkin, karena nggak cerewet. Nah, itu dia. Padahal mereka bisa aja hangat banget, setia, tapi ya di lingkaran pertemanan yang lebih kecil, yang udah deket banget. Pin, itu juga sering kan? Oh iya, itu juga umum banget. Padahal tadi kita sebut nama-nama besar, Gandhi, Bill Gates. Sejarahnya beda ya. Justru itu. Ini bawa kita ke pertanyaan selanjutnya nih.